어떤 맘보다 오는지 까만 밤만 지키던 우리 잠시 관시 바람 속에 너의 목소리 도대체 어쩌지 나에게 나타나는 저승한 성같이 눈앞에 너를 두고서도 나를 떠드시 그리워 너는 파도처럼 나를 삼키지. Jadi yang pertama kita membuat pertanyaan melalui Google Form. Untuk yang nantinya akan diisi oleh responden. 궁금해 네 맘 한가운데 나는 어딘지 교류해 모르는 채 한번 가보는 것이 막막해 가끔 네 마음에 꽂힌 너인지 심각해 널 스치는 바람마저 질투해 네가 내려 앉은 달빛도 나는 그보다 더 가까이 내가 곁에 있어 가까이 You and I 넌 유일한 나의 곁에 널 위해서 You and I 그 안에 난 살고 싶어 I will dive into you I will dive into you Kemudian link ini untuk link Google Form siap untuk disebarkan. Dan setelah data yang diperoleh dari responden, data diinput ke Excel untuk dilakukan tabulasi data. Dan ini tampilan dari tabulasi data dari responden. Dan ini ada beberapa foto dan cuplikan video yang diambil dari kafe baristologi. 네가 날 숨쉬게 한다면 너에게 너의 안에 너를 향해 가는 항해 I will dive, I will dive, I will dive into you I will dive into you I will dive into you Sweet down, 두번 더 불안하게 Sweet down, 네 안에서 난 꿈을 꿔 You and I not Sudah, Bu. Sekarang PPT-nya, Bu. Lokasi kafenya di mana itu, Mbak? Di Surabaya, Bu. Di daerah mana? Di jalan apa maksud saya? Di Jalan Pakis Tirtosari, Bu, dekat Gema 45. Oh, di belakang ya? Iya, dekatnya Gema itu. Belum masuk ke Pakis Gunung ya, Pakis Tirtosarinya ya? Iya, Bu, Pakis Tirtosarinya. Ya, oke. Silakan dilanjutkan untuk presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Andrea Puspita Ambarwati, yang kedua Yunita Chandra Sintia Dewi, yang ketiga Nanda Elfrida, dan yang keempat Rizky Tri Prihantono, dan yang terakhir yaitu Winda Aulia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai judul penelitian yang sudah kami teliti kemarin, yaitu pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan suasana kafe terhadap kepuasan pelanggan pada baristologi kafe. Latar belakang, pada era globalisasi seperti sekarang ini, di dunia usaha berkembang dengan sangat pesat. Salah satu usaha di bidang kuliner, jumlah usaha yang muncul mengarah pada peningkatan jumlah usaha yang serupa, yang mengakibatkan persaingan antar usaha semakin kuat. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi sedemikian, pengusaha harus mampu merespon dengan cepat dan memutuskan untuk membiarkan perusahaan yang didirikan berkembang dengan sangat baik. Pendiri usaha harus mampu mempertahankan pasar dan memenangkan persaingan. Pengusaha harus dapat memahami kebutuhan dan keinginan para pelanggannya atau konsumennya. Dengan memahami kebutuhan atau pelanggan atau konsumen, akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk merancang strategi pemasaran dan menciptakan kepuasan pelanggan dapat bertahan dalam persaingan pasar. Oleh karena itu, perusahaan harus memberi kesan yang berharga atau mendalam kepada para konsumen dengan cara memberi kepuasan dalam pelayanan melalui kinerja yang sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Suatu produk yang akan diterima oleh konsumen dan bertahan dalam kompetisi pasar adalah produk yang memberikan kepuasan. Harga produk dan pelayanan yang dipasarkan akan menentukan sikap konsumen untuk menilai, memutuskan sekaligus memberikan kesan terhadap produk tersebut. Karena ada anggapan bahwa pelanggan yang merasa puas akan cenderung lebih loyal terhadap produk tersebut. Rumusan masalah. 1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada baristologi kafe? Yang kedua, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada baristologi kafe? Yang ketiga, apakah suasana kafe berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada baristologi kafe? Kerangka konseptual. Kualitas pelayanan sebagai X1 dan harga sebagai S2, suasana kafe sebagai X3, dan kepuasan pelanggan sebagai Y sebagai Y. Dengan hipotesis X1 terhadap kepuasan pelanggan, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Yang hipotesis 2 yaitu harga terhadap kepuasan pelanggan dengan hipotesis harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Hipotesis 3 yaitu suasana kafe berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Hipotesis 4 kualitas pelayanan, harga, dan suasana kafe secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Sampel dan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan dengan jumlah yang tidak diketahui atau jumlah yang tak terbatas dari baristologi kafe Surabaya. Dalam pengambilan sampel menggunakan rumus Solvin yaitu sebagai berikut. N kecil sebagai jumlah sampel dan N besar sebagai jumlah populasi. Dan E sebagai margin of error kita menggunakan 10%. Maka dengan jumlah populasi 2.500 dibagi 1 plus 2.500 dikali 10% atau 0,1 kuadrat, yaitu sama dengan 9,615. Maka untuk memudahkan penulis, sampel dibulatkan menjadi 100 responden. Instrumen pengukuran. Iya. Instrumen pengukuran.
Skala pengukuran yang digunakan. Skala pengukuran yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur pendapat atau persepsi dari pelanggan terhadap kepuasan di baristologi kafe. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono 2018 halaman 93. Berikut tabel skala Likert yang digunakan dalam penelitian. Sangat tidak setuju nilainya itu 1, yang tidak setuju nilainya 2, netral nilai 3, setuju nilai 4, sangat setuju bernilai 5. Next. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dari populasi sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan dan kemudian diinterpretasikan. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas dan ingin diperjelas lagi dengan mencari informasi yang luas dari suatu populasi yang baru dan bermaksud untuk menguji hipotesis. Teknik pengolah data. Untuk mendukung penelitian ini, data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan alat bantu statistik program SPSS. Sumber data, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung melalui kuesioner atau Google Form. Data sekunder adalah data pendukung untuk memperkuat data primer. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari Baristologi Cafe Surabaya yang terkait dengan penelitian. Next. Indikator. Yang pertama ada kualitas pelayanan atau X1. Indikatornya ada kehandalan, daya tangkap, empati, dan jaminan. Item pertanyaan untuk kehandalan. Yang pertama, kecepatan dan ketepatan penyajian menu sesuai dengan pesanan konsumen. Yang kedua, karyawan Baristologi Cafe tanggap dalam memberikan informasi yang tepat terkait kebutuhan dan pertanyaan Anda. Misal, bertanya tentang letak toilet dan lain-lain. Yang kedua, karyawan Baristologi Coffee cepat dalam menanggapi keluhan dan memberikan solusi. Yang ketiga, empati. Karyawan Baristologi Coffee mampu berkomunikasi dengan baik dan sopan. Karyawan Baristologi Coffee bersikap ramah dalam melayani konsumen. Dan yang keempat, ada jaminan. Karyawan Baristologi Coffee mengakomodasi setiap permintaan khusus terkait pesanan Anda. Yang kedua, fasilitas yang ada di Baristologi Coffee sudah cukup memadai dan nyaman. Next. Variabel yang kedua adalah harga. Indikatornya keterjangkauan, daya saing harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Harga dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Item pertanyaan untuk keterjangkauan yang pertama adalah harga minuman di Baristologi Cafe stabil. Dan yang kedua, harga minuman sesuai dengan kemampuan atau daya beli masyarakat, terutama mahasiswa. Yang kedua, daya saing harga. Harga bersaing dengan tempat lain yang serupa. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas. Dan yang keempat, harga dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Pertanyaannya, harga minuman di Baristologi Cafe menjadi alasan untuk Anda berkunjung kembali. Next. Variabel yang ketiga adalah suasana kafe. Indikatornya yang pertama, desain interior, external layout, internal layout, suara, dan bau. Item pertanyaan untuk indikator desain interior yang pertama adalah desain interior Baristologi Cafe cukup unik dan menarik. Yang kedua, pencahayaan di Baristologi Cafe sesuai dengan suasana kafe sehingga membuat Anda nyaman. Dan yang kedua, external layout. Yang pertama, papan nama kafe Baristologi Cafe sangat jelas di Baristologi Coffee. Yang ketiga, internal layout. Yang pertanyaannya, tata letak dan layout di Baristologi Coffee tertata rapi serta sudah sesuai yang diharapkan.
Yang keempat, suara. Volume musik tidak terlalu nyaring atau pelan sehingga membuat Anda tetap nyaman. Yang kedua, tersedia hiburan pemusik di Baristology Cafe. Yang kelima, bau. Kafe bersih dan rapi sehingga membuat Anda merasa nyaman. Next. Variabel yang terakhir, kepuasan konsumen. Indikatornya ada 3, kualitas pelayanan, emosional, dan faktor produk. Item pertanyaan untuk kualitas pelayanan, Anda merasa puas dan nyaman dengan fasilitas yang disediakan di Baristology Coffee. Dan yang kedua, Anda merasa puas dengan pelayanan yang diberikan karyawan Baristology Coffee. Untuk item pertanyaan emosional, Anda merasa nyaman dan santai ketika berkunjung di Baristology Coffee. Dan yang kedua, Anda merasa Baristology Coffee adalah tempat santai yang tepat untuk berkumpul bersama teman-teman. Dan pertanyaan untuk indikator terakhir, yaitu Anda merasa puas dengan minuman yang ada di Baristology Coffee. Hasil analisis yang yaitu uji validitas. Pada uji validitas telah ditentukan tingkat signifikan sebesar 5% dan N ialah jumlah responden sebanyak 100 sehingga nilai R tabel adalah 0,1986. Untuk melihat data tersebut valid atau tidak dapat dilihat pada tabel percent correlation dan jumlahnya harus lebih besar dari R tabel tersebut. Yang kedua, uji reliabilitas. Dari data uji reliabilitas dengan nilai korban alfa sebesar 0,935 karena nilai korban alfa 0,935 lebih dari 0,60 dapat dikatakan semua pertanyaan dalam kuesioner adalah reliable dan konsisten. Next. Yang ketiga, uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel bebas yaitu X terhadap variabel terikat yaitu Y. Pada tabel telah diketahui konstanta atau A sebesar 1,365 dan nilai kualitas pelayanan X1 sebesar 0,116. Terus nilai harga X2 sebesar 0,109 dan nilai suasana kafe X3 sebesar 0,419. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hasil persamaan adalah sebagai berikut. (0,413) itu Mas. X3 itu. Oh iya Bu, salah ketik. Yang keempat, uji hipotesis, uji P dan uji F. Dari hasil uji P pada penelitian ini didapatkan kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan uji variabel kualitas pelayanan X1 sebesar 1,855, yang artinya P hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi variabel kualitas pelayanan X1 tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan atau Y. Yang kedua, berdasarkan variabel harga X2 sebesar 1,245 yang artinya P hitung
kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi variabel harga X2 tidak berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan atau Y. Yang ketiga, berdasarkan hasil uji variabel suasana X3 sebesar 6,325 yang artinya T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi variabel suasana kafe atau X3 berpengaruh terhadap variabel kepuasan pelanggan atau Y. Next. Next. Pada tabel di samping, dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa diperoleh nilai F hitung sebesar 42,657 dengan tingkat probabilitas 0,000 atau signifikansi yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepuasan pelanggan atau Y, atau dengan kata lain bahwa kualitas pelayanan X1, harga X2, dan suasana kafe X3 dapat berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Next. Uji koefisien determinasi atau R2. Pada tabel di atas, dapat diketahui pada kolom adjusted. Bacanya Pak, bukan R2 itu, R kuadrat. Oh iya Bu. Uji koefisien determinasi R kuadrat. Pada tabel di atas dapat diketahui pada kolom adjusted R square sebesar 0,558 atau 55,8%. Dapat diartikan bahwa variabel bebas atau kualitas pelayanan X1, harga X2, suasana kafe X3 dapat dijelaskan oleh variabel terikat kepuasan pelanggan Y sebesar 55,8%. Sedangkan sisanya sebesar 44,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada model regresi. Kesimpulannya, yang pertama, kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di baristologi kafe dengan nilai T hitung kurang dari T tabel. Yang kedua, harga tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di baristologi kafe dengan nilai T hitung kurang dari T tabel. Yang ketiga, suasana kafe berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di baristologi kafe dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Ya, baik. Kelompok 5 sudah selesai ya. Iya Bu, sudah. Ya. Yang terakhir tadi itu Nanda ya. Iya Bu Nanda. Baik, coba ditampilkan tadi judulnya kelompok 5. Di dalam video tadi saya tidak melihat artinya diskusi tentang penentuan proposal yang akan digunakan ya.
sekali lagi doing research yang dipresentasikan ini lebih kepada bagaimana saudara melakukan tahapan-tahapan saudara melakukan riset ya. Jadi bukan seperti kita presentasi skripsi ya. Yang terpenting itu saya. Jadi untuk yang judul penelitiannya ya sampai dengan itu hasil ya, itu merupakan implementasi yang saudara lakukan untuk tahapan materi yang didapatkan di mata kuliah ini ya. Jadi kalau kita melihat dari judulnya ya, kalau saudara ini dari akuntansi, ini enggak ada bau-bau akuntansinya ya. Ini lebih banyak kepada marketing ya. Tapi karena ini kita belajar untuk bagaimana mengaplikasikan doing research ya, maka tidak apa-apa diperbolehkan. Tetapi nanti kalau untuk skripsi saudara jangan pakai judul ini ya, karena saudara dari akuntansi. Kalau itu Iya, Bu. kualitas layanan nanti dengan biaya kualitas itu tidak apa-apa ya, ada biaya kualitas yang di Akmen itu dihubungkan. Nah, kemudian bagaimana saudara memutuskan sehingga saudara menggunakan proposal ini untuk doing research untuk kelompok 5? Ada yang mau jawab? Rizky mungkin? Kenapa sih tiba-tiba kok pingin meneliti di kafe ini, baristologi kafe? Gini Bu, kan kita lihat tuh dari kafenya sendiri itu kok suasananya itu bagus, terus banyak juga pengunjung, jadi kita tuh tertarik untuk meneliti kafe tersebut untuk jadikan proposal ini gitu. Dari pelanggannya itu puas apa belum dengan pelayanan, harga, suasana dari kafe baristologi kafe ini. Dari anggota kelompok 5 ini, apa proposalnya tidak ada yang kemarin saya asisi untuk dilanjutkan? Kemarin itu ini Bu, pakai data sekunder yang anggota kelompok kami. Kebanyakan pakai sekunder semua. Ya kan ini kan yang butuhkan yang primer. Ya. Alasan itu kenapa saudara membuat proposal baru ya di kelompok ini ya. Iya Bu. Ya. Baik. Kemudian saya lihat tadi, coba ditampilkan untuk unit analisisnya. Penentuan populasinya. Ya. Jadi unit analisisnya itu baristologi kafe ya. Kemudian jumlah untuk populasinya, menentukan jumlah pelanggannya bagaimana? Itu Bu, pakai rumus Sofil. Iku sampele. Populasinya itu loh. Kamu ada jumlah populasi N besarmu itu 2.500 itu dari mana?
Nah, ini maksud saya itu tahapan-tahapan ini yang perlu dilalui. Jadi setelah saudara memutuskan tadi itu proposal itu yang digunakan, kemudian diperkuat dengan teorinya, ya, teori-teorinya ya tentang kualitas layanan, service call ini ya, kemudian harga, suasana itu dan kepuasan konsumen sampai muncul pada kerangka konsep, ya, itu akan diperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, baik itu masing-masing variabel penelitian maupun hubungan antar variabel. Nah, sekarang setelah itu menentukan unit analisisnya. Unit analisisnya sudah, nah itu baristologi kafe. Wah, populasinya ini kamu menentukan ketemu 2.500 itu dari mana? Dari perkiraan yang jadi barista, Bu. Perkiraannya siapa? Sama yang jadi barista. Tidak ada ini catatan mengenai jumlah konsumen, mungkin dari jumlah penjualan itu berapa kali, itu 2.500 itu jumlah pelanggan dalam periodisasinya sebulan. 6 bulan, Bu. Oh, 6 bulan. Ini kamu kan tidak kasih keterangan. Jadi populasi itu menentukannya itu adalah catatan dari baristologi. Ya, kamu ambil dari catatan baristologi. Itu ada 2.500 pelanggan. Iya, Bu. Untuk 6 bulan. Ya. Nah, kemudian baru ditentukan sampelnya. Menggunakan Slovin di sini saya lihat E-nya pakai signifikansi 10% untuk tingkat kesalahannya. Tapi di uji-ujinya yang lain semua 5%. Jadi nggak matching. Tingkat signifikansi yang lain saya lihat semua 5%. Jadi kalau kamu pakai di sini tingkat kesalahannya itu 10%, ya berarti signifikansinya ke belakang juga 10% semua. Atau di sini 5%. Slovinnya diganti 5%, ya. Karena kan semakin kecil tingkat kesalahannya itu persentasenya, maka sampelnya semakin besar. Ya. Semakin besar sampelnya itu membuat penelitianmu itu akan semakin tingkat kesalahannya tadi itu ya kan lebih kecil ya daripada N-nya itu sedikit ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau sudah kamu cari tadi menurut Slovin ya. Nah, tapi itu jelas itu tingkat signifikansinya harus kamu sesuaikan nanti dengan uji-uji yang lain ya. Kemarin saya juga nguji ada yang salah di sana. Ininya 10% tapi ngujinya pakai 5%. Tentukan sampelnya sudah 10%, yang lainnya 5%, ya nggak cocok. Ya. Nggak matching. Nah, kalau sudah ditentukan sampelnya ya. Terus apa yang saudara lakukan? Kan ini namanya merasionalkan unit analisis ya. Terus bagaimana caranya saudara? Berarti kan itu sampelnya kalau ini tetap yang 10%, berarti ke belakangnya diganti semua itu 10%. N-nya jadi 100. Nyebarkan kuesionernya gimana? Itu bullyingnya itu ditaruh di barcode. Linknya diletakkan di mana? Di barcode. Ada di PPT yang slide terakhir. Andrea.
gitu Bu. Jadi ada barcode-nya, terus ada tutorial caranya itu gimana gitu. Nah, barcode-nya ini diletakkan di mana? Di kasir, Bu. Oh, di kasir. Berarti setiap kali pembayaran konsumen itu harus scan barcode-nya dulu. Iya. Nah, kemudian itu berapa lama nyebarkan sampai itu terkumpul 100 sampel, 100 responden? 1 minggu Bu. Seminggu 100. Kemudian untuk membuat kuesionernya tadi bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan itu kamu buat dasarnya apa? Dari indikator-indikator yang tadi. Indikatornya itu dasarnya apa? Ya, ada indikator itu kualitas layanan, ada kehandalan, daya tangkap, empati, terus assurance atau jaminan. Sudah dapatkan dari mana indikator itu? Indikator ini dari kelompok kami, dari ini Bu, dari skripsi yang skripsi atau jurnal-jurnal gitu, dari peneliti gitu Bu. Terus kan itu kan kayak menurut ini gitu kan, indikatornya suasana kafe, kualitas harga, kualitas pelayanan, itu indikatornya apa aja gitu. Jadi kita itu ikut itu Bu. Ya, jadi begini ya, indikator itu turunnya dasarnya dari teori, ya. Makanya pada waktu saudara tadi itu setelah memutuskan menggunakan proposal itu, nah kemudian mendefinisikan rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalahnya ketemu, maka dicarilah teorinya. Memperkuat teorinya tadi itu, teorinya bisa kamu ambil dari buku referensi, bisa juga menggunakan hasil-hasil penelitian. Ya, jadi indikator itu didapatkan dari teori. Jadi jangan ngomongnya dari skripsi. Ya, skripsi itu kan juga dari teori. Ya, teori bukan dari skripsi. Ya. Nah, kalau kamu melihat dari penelitian terdahulu atau dari skripsi, jangan langsung kamu ambil dari indikator itu. Tapi lihat skripsi, penulis dari skripsi maupun penelitian terdahulu itu, dia menggunakan referensinya siapa, itu yang ditelusuri ke sana. Ya, nanti kalau untuk menulis skripsi seperti itu, ya. Sehingga kita itu memang memperoleh data itu tidak asal comot ambil punyanya orang ini, ambil punya, tapi kita tidak tahu dasarnya dari mana. Ya. Karena ini penelitian perlu pertanggungjawaban terhadap data yang kita sajikan. Nah, kemudian setelah kuesioner dibuat berdasarkan indikator, ya, ini item pertanyaannya, kamu lihat dari mana? Buat sendiri atau berdasarkan sama lihat skripsi atau lihat dari penelitian terdahulu? Buat sendiri Bu, Sama lihat gitu. peneliti terdahulu. Peneliti terdahulu, ya. Jadi begini, untuk kuesioner itu ada yang sudah baku, ya. Jadi seperti kualitas pelayanan ini sudah banyak, service qual biasanya, ya, service quality, ya. Itu kalau saudara searching, itu akan keluar nanti beberapa item pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga item pertanyaan itu bisa saudara gunakan, tinggal bahasanya saudara sesuaikan, ya. Karena ini sudah sering diuji untuk variabel ini, sehingga indikatornya itu sudah
muncul ya berapa indikator dan pertanyaan lewat kuesioner. Itu nanti saudara lakukan kalau Iya, Bu. saudara menyusun skripsi ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan sudah disebarkan kuesionernya, kemudian itu sudah ngumpul kembali ya. Terus langkah selanjutnya apa? Kita tabulasi di Excel. Semua datanya terus di Excel. dari jawaban responden itu di skala lingkar. Ya. Berapa jumlah item pertanyaannya untuk 4 variabel itu? Jumlahnya sekitar 25, Bu. Total 25. dari keseluruhan. Total pertanyaannya 25. Jadi itu Insya Allah, Bu, kalau nggak lupa. Ya, jadi itu yang saudara masukkan ke tabulasi data. Bagaimana sih langkah-langkahnya membuat tabulasi data itu? Tadi kan sudah ada itu. Kamu tampilkan, terus kamu ceritakan. Ya, tadi langkah-langkahnya ya seperti di video tadi. Setelah menentukan item-item pertanyaan, kita buat Google Form di email, di Google Drive email. Habis itu setelah itu kalau sudah harus disebarkan ke para responden dan linknya itu dimasukkan ke dalam barcode agar pelanggan bisa mengakses link dari Google Form yang kita sediakan. Jawabannya itu nanti terkirim lewat apa? Lewat email apa? Lewat WA? Itu, Bu, langsung masuk gitu, Bu, di Google Drive-nya, Bu. Ke email kelompok gitu. Masuk langsung ke email kelompok. Ya, berarti kan tidak tercecer ya, tidak berbagai email, satu email saja. Iya, Bu, cuma satu email yang disediakan. Ya. Oke, lanjut pada ujinya. Setelah ditabulasi kan saudara melanjutkan dengan pengujian. Nah, jangan lupa tadi itu untuk membuatkan kuesioner harus ada skala pengukurannya ya. Ya. Oke, ini yang untuk instrumen ya. Terus lanjut untuk tadi yang pengolahan sudah langsung ke SPSS-nya. Oh, sebentar, sumber data dulu, sumber data. Jadi kalau nggak salah saya lihat tuh data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kuesioner ya. Nah, terus kemudian data sekunder ini berupa data pendukung untuk memperkuat data primer. Apa yang kamu ambil data sekundernya? Contohnya apa? Untuk mendukung data primermu, kamu ambil data apa di kafe tersebut? Itu tadi, Bu, yang populasi yang 2.500 tadi. Itu berupa apa yang kamu ambil? Ada catatan penjualannya atau di kafe itu ada semacam catatan untuk jumlah pengunjung harian?
penjualan per bulan, Bu. Penjualan per bulan itu terlihat jumlah konsumennya. Apa hanya rupiah jumlahnya saja? Di data kan ada, Bu, biasanya kayak di nota itu berapa banyak yang dibeli sama konsumennya berapa gitu. Nah, ya, jadi ada ya data per konsumennya ada ya, sehingga bisa menghitung jumlah konsumen. Ya ada, Bu. Ada. Oke, lanjut. Itu untuk sumber datanya. Kemudian ke pengolahan datanya. Ayo agak cepat. SPSS-nya ini, Bu. SPSS-nya, Bu. Ya. Ya, Bu, Ya. sebentar. Udah kelihatan tak, Bu, SPSS-nya tadi? Belum. Ini tabulasinya. Ya. Oke. Langsung ke tabelnya aja, Mbak, tabelnya. Kamu baca dari tabelnya. Nah, ya oke. Lanjut sekarang. Hasilnya itu. Hasilmu yang X1, hasil hipotesis 1mu yang tidak terbukti, ditolak karena tidak berpengaruh. Coba dijelaskan. Kenapa dia tidak berpengaruh? Itu kan X1, X2-nya tidak berpengaruh dua-dua ya. Padahal secara teori itu kan punya hubungan positif.
ada hubungan positif, dia tidak berpengaruh secara signifikan. Dikatakan tidak berpengaruh secara signifikan itu bagaimana? Ayo cepat, sudah zuhur ini. Kelompok 5. Iya Bu, sebentar. Itu Bu, yang Ya. kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif, atau yang hipotesis 1 itu tidak berpengaruh positif itu karena nilai T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel. T hitungnya itu 1,855 dan T tabelnya itu 1,984 gitu. Terus padahal secara teori itu mestinya kan dia punya hubungan hubungannya tetap positif tapi dia tidak berpengaruh secara signifikan. Artinya apa tidak berpengaruh signifikan itu? Tadi kan di awal sudah dijelaskan signifikansi itu apa? Apa signifikansi tadi? Kamu menentukan tadi 5%, tetapi sampelnya 10%. Tingkat apa? Halo, kelompok 5. Iya Bu. Tingkat kesalahan. Ya. Nah, ini tadi 2 ini tidak berpengaruh Iya Bu, secara tingkat signifikan. kesalahan. Ya. Iya, karena kamu menentukan sampelnya tadi 10%, padahal di sini kamu ngujinya pakai tingkat kesalahan 5%. Nah, itu enggak matchingnya di sana, ya. Kemungkinan Oh, kalau iya. itu kamu Iya Bu. dirubah, ya. Jadi kalau dirubah yang Slovinnya tadi 5% sehingga sampelnya lebih besar. Atau kalau sudah penelitian, ya berarti pengujiannya yang 5% signifikansinya jadikan 10% semua. Iya Bu, nanti diperbaiki Ya. lagi. Signifikansinya dimaksudkan seperti itu. Baik, selesai sudah ya untuk yang kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Untuk kelompok 1 kita break dulu ya, 10 menit kita sholat, 10 sampai 15 menit, kemudian nanti kita lanjut. Breaknya biar aja ya, nggak usah nggak usah live, jadi tetap aja ini tapi di mute aja, ya. Baik, ada pertanyaan dulu dari kelompok 5 atau dari kelompok yang lain mengenai presentasinya kelompok 5? Belum Bu. Baik, dengan demikian yang kelompok 5 selesai. Bisa ditutup mungkin Mbak, kelompok 5 dulu, tutup dulu, baru nanti kita kasih aplaus. Iya, terima kasih kami dari kelompok 5 apabila ada kesalahan, ada kurangnya dari kelompok kami. Bu Ana mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Ya. Baik, sementara ini kita break dulu, kita sholat, kita nanti masuk lagi 15 menit jadi 11.50 ya. Baik, ini absennya juga belum saya buat ya.
Kita break dulu ya. Nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 untuk meneruskan hasil dari pengumpulan datanya ya sampai dengan hasil pengolahan data. Malivia ya. Iya, Ibu. Ya. Presensinya sudah bisa diisi ya sampai jam 1 nanti. Nggih, Bu. Pekan depan untuk pertemuan yang terakhir itu saudara menyelesaikan makalah, jadi saya buat untuk belajar mandiri tetap presensi ya. Jadi nanti lanjut yang ke-16-nya UAS. Jadi hari ini tatap muka kita yang terakhir. Meme tolong share screen. Udah kelihatan, Rek. Sudah, Me. Sudah. Ibu, ini kan sudah presentasi kelompok 1 minggu kemarin. Ya. Cuma kurang itunya, Bu, analisisnya. Langsung ke analisis ya, Bu. Ya, kamu bacakan dulu ini judulnya, terus langsung masuk ke kerangkanya, ya. Setelah itu ke analisis. Kerangka tadi untuk populasi sampel, ya. Terus baru masuk ke analisis supaya nyambung. Ini judulnya ya. Pengetahuan perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 di Bangkalan. P2-nya itu apa, Mbak? Pajak bumi bangunan, terus Pedesaan dan perkotaan, Bu. perdesaan dan perkotaan. Populasinya berapa kemarin? Coba saya lihat dulu populasi sampel. Menentukan populasi dan sampelnya. Sepuluh dusun, wajib pajaknya 2.284. Nah, ini menggunakan standar errornya 10%. N-nya ketemu 95,896. Ya. Oke, 10% loh ya. Berarti signifikansimu nanti juga 10%. Lanjut. Hasil analisis data, Mi. Ya. Hasil analisis data yang pertama, uji validitas. R-tabel untuk 100 data yaitu 0,20 dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa setiap pertanyaan data tersebut valid karena berdasarkan uji signifikan total correlation dari P1 sampai 30 lebih dari 0,20. Yang kedua, uji reliabilitas. Diketahui bahwa terdapat nilai Cronbach alpha 30 item yang memiliki nilai lebih dari 0,60, maka data tersebut dinyatakan reliable. Diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat 30 item dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,961, yang mana nilai tersebut adalah lebih besar dari 0,60, maka data tersebut dinyatakan reliable. Lanjut, Mei. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa titik-titik tersebut bergerak mengikuti garis diagonal, maka artinya data tersebut normalitas dan dibuktikan dengan nilai signifikan pada uji keimografnya sebesar 0,061 yang artinya lebih besar dari 0,05, yang berarti data ini berdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1, maka tidak terjadi multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji
heteroskedastisitas. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kita menguji penelitian ini menggunakan scatter plot, yaitu dapat dijelaskan dan ditunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik pada grafik scatter plot tersebar secara merata dan tidak berdekatan di atas 0 pada suhu X dan Y. Dan juga kita ingin memperkuat uji scatter plot tersebut dengan melakukan uji Gleiser, yaitu dengan melihat nilai signifikansi. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05, yaitu X1 0,530, X2 0,578, dan X3 0,588. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Next. Uji parsial. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 diterima karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Ya, selanjutnya adalah uji simultan. Sebelum saya lanjutkan ke uji simultan, diunduh dulu sebelumnya uji parsialnya, ya. Berapa itu koefisiennya? enggak Ibu. Ya. Untuk betanya berapa? Uji parsialnya itu kan untuk melihat tadi hubungan secara parsial, uji T ya. Anissa, saya mau jelasin. Ini nilai signifikansinya kamu membandingkannya dengan 0,05. Tadi kamu menentukan tingkat signifikansi untuk menentukan sampel 10%. Iya Ibu, sebenarnya seperti ini. Awal dari pembuatan penelitian ini tuh sebenarnya waktu kita buat itu standar errornya 10%. Namun terjadi perubahan Bu. Kita buat standar errornya 0,05 tapi belum diubah dalam PPT. Namun sebenarnya itu dapat sampelnya itu 200-an berapa gitu Bu. Terus Ada ya habis itu ternyata ya pakai Slovin juga tapi standar errornya 0,05. Namun setelah kita ingin menyebar kuesionernya lagi, ternyata hanya sampai di 100 saja Bu. Seperti itu. Maksudnya tidak ada lagi atau bagaimana? Waktunya nggak cukup? Waktunya yang tidak cukup Ibu. Berarti tetap menggunakan yang 10%. Menggunakan yang 0,05 Bu. Ya, yang kalau 10% sampelnya kalau 100 itu kan berarti sampel yang untuk 10%. Kalau yang 5% tadi kan 200. Kalau kamu itu dapatnya hanya 100, berarti menggunakan tingkat signifikansi atau tingkat standar errornya itu menggunakan yang 10%. Gini Ibu, kan awalnya yang 10% itu kita ganti untuk mengeneralkan
sampelnya itu jadi 5%, diperoleh jumlah sampelnya itu 250-an. Nah, setelah itu kita menyebar kuesioner itu 260, Ibu. Tetapi yang kembali sampai kemarin itu dicek hanya 100. Tapi tadi waktu dicek lagi tadi pagi itu kembali nambah jadi 30. Tapi karena kita udah ngolah data, yang 30 itu nggak dimasukkan, Ibu, gitu. Jadi mestinya 130. Oke, tapi yang 30 nggak dimasukkan ke Dimasukkan. pengujiannya. Ya. Karena baru masuk tadi pagi. Ya. Lanjut, kalau gitu berarti menggunakan yang 5%. Oke, Bu, karena kami rasa sampel untuk pengujian udah lebih dari 30%, udah memenuhi kriteria, jadi kita coba tetap pakai yang 5% untuk signifikansinya, Bu. Oke, lanjut. Tahapan berikutnya. Yang berikutnya adalah uji simultan. Uji simultan sendiri adalah pengujian untuk membuktikan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-samaan dapat mempengaruhi variabel Y. Dan diketahui di sini dilihat dari nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 dan juga nilai F tabel sebesar 96,009 yang lebih besar dari nilai F hitung sebesar 96 yang lebih besar dari nilai F tabel yang sebesar sekitar 6, berapa gitu, dan dinyatakan bahwa secara simultan atau secara bersamaan variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y, sehingga dalam penelitian ini hipotesis 4 yang diajukan sebelumnya dapat diterima. Uji koefisien determinan. Uji koefisien determinan adalah pengujian untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel-variabel independen yang disebutkan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependennya. Dan diketahui dengan melihat nilai adjusted R square-nya, yakni sebesar 0,742. Mengapa kita melihat nilai adjusted R square-nya? Karena variabel dependennya lebih dari 2, yakni 74,2%. Variabel-variabel independen yang disebutkan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya sekitar 25,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian, seperti misalnya kualitas pelayanan atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oke. Nah, apa kesimpulannya kira-kira? Serta saran untuk penelitian lebih lanjut dari hasil koefisien determinan tadi bisa dijadikan saran. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan dan sarannya? Mei, silahkan Mei.
Terbukti tidak hipotesisnya? Itu yang dijawab di kesimpulan. Sarannya apa untuk penelitian lebih lanjut? Yang ditunjuk tadi siapa itu? Mimi itu siapa? Mega. Sepertinya tidak ada respon. Silakan. Oh iya Bu, ada Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya dari hipotesis yang kita uji itu semuanya itu terbukti Bu. Karena nilai psike lebih kecil dari 0,05 atau lebih kecil dari standar errornya yang ditetapkan Bu. Ya, jadi kamu sebutkan, jadi pengetahuan perpajakan itu berpengaruh positif, signifikan terhadap ini terbukti dengan nilai itu. Nah, begitu. Yang lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil? Lebih kecil Bu. Ya, lebih kecil dari 0,05. Kemudian sarannya apa? Baik parsial maupun simultannya ini terbukti ya? Iya Ibu. Iya Ibu, terbukti. Kemudian sarannya? Selain kita melihat hasil dari coefficient determination itu juga bisa kita untuk saran penelitian lebih lanjut. Apa sarannya? Segera lihat dari hasil koefisien determinannya. Coba dibaca itu koefisien determinannya itu. Koefisien determinannya adalah sebesar 74,2%, variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Bangkalan. Kemudian sisanya adalah variabel lain yang tidak diteliti. Nah, itu yang bisa saudara sarankan untuk penelitian lebih lanjut, ya, bahwa ketiga variabel ini sebetulnya sudah lebih dari 50% pengaruhnya mempengaruhi, tapi masih ada variabel-variabel lain yang sudah seperti kamu sebutkan tadi. Antara lain apa tadi? Misalnya seperti kualitas pelayanan dalam perpajakan atau kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam ya, kualitas dan trust untuk masyarakat. Itu pada waktu saran itu dimasukkan, jadi yang 25 sisanya itu bisa penelitian lebih lanjut itu menggunakan variabel itu, sehingga penelitian ini akan berkembang, ya. Kan saudara juga melihat mau melakukan penelitian itu kan melihat dari hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, itu sudah tercapai apa, yang belum apa itu yang diteliti supaya ada pembedanya dengan penelitian sebelumnya. Ya, baik begitu ya. Nah, kira-kira untuk tahapan-tahapan di dalam penelitian bisa dipahami mulai dari kita tadi mendefinisikan rumusan masalah. Setelah proposal kita
diterima, kita coba untuk mendefinisikan rumusan masalah, kemudian setelah itu memperkuat teorinya, ya, dengan teorinya sampai kerangka konsep. Setelah itu menentukan atau merasionalkan unit analisisnya, menetapkan populasi dan sampelnya. Nah, setelah itu kemudian definisi operasionalnya variabel penelitian sampai indikator dan membuat kuesioner. Dibuatkan item pertanyaannya, disertai skala pengukurannya, terus bagaimana penyebarannya, ya, bagaimana pengumpulan datanya. Nah, setelah itu setelah data diterima, apa yang dilakukan? Melakukan tabulasi data. Setelah tabulasi data dimasukkan, kemudian diolah datanya. Setelah data diolah, nah, hasilnya diinterpretasikan. Gitu ya. Nah, nanti pada waktu membuat makalah, ya, makalah kelompok, jadi disertakan, jadi makalah kelompok itu isinya tidak seperti menyusun skripsi, tetapi justru apa yang saudara lakukan, tahapan-tahapan riset apa saudara lakukan pada waktu doing riset ini. Ya, jadi tahapan yang bab 1 pendahuluan itu saudara ceritakan tentang proposal yang dipilih yang akan dipakai untuk doing research. Ya, sudah saya kasih panduannya kan? Sudah, Bu. Ya, itu ya. Jadi isinya itu lebih banyak tentang bagaimana saudara melakukan riset itu dengan tahapan-tahapan yang benar. Ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah Medpen, bukan mata kuliah skripsi. Jadi saudara mencoba mengimplementasikannya penelitian itu. Ya, kita ambilkan contoh, saudara seperti meneliti untuk skripsi. Ya. Kira-kira bisa dipahami ya maksud saya itu ya untuk membuat makalahnya. Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Untuk dalam makalahnya itu, apa perlu dilampirkan juga Ibu mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya? Lampiran, sebagai lampiran. Oh, enggak Ibu, terima kasih. Ya. Jadi kalau yang ada di Google Form itu dilampirkan di situ, ya, sebagai lampiran. Kalau ada tabulasi datanya itu juga nggak apa-apa dilampirkan. Jadi itu ada tahapan-tahapan nanti sebagai melakukan tabulasi data seperti pada lampiran nomor berapa, ya, dilampirkan saja. Baik, begitu ya. Bisa dipahami ya. Iya, bisa Ibu. Iya Ibu, iya Ibu. Ya, baik. Kalau memang sudah bisa dipahami untuk pembuatan makalah, dengan demikian berakhirlah sudah untuk mata kuliah kita metodologi penelitian. Masih ada sebetulnya satu pertemuan, yaitu pertemuan yang ke-15, itu nanti saudara belajar mandiri untuk pengumpulan makalahnya ya, sehingga nanti pada waktu kita UAS tanggal 28 saudara sudah tidak punya tanggungan lagi, ya. Jadi tanggal 21 itu makalahnya dikumpulkan jadi satu dengan video dan PPT. Ya. Tadi kalau PPT-nya masih ada yang perlu diperbaiki dulu sebelum dikumpulkan. Iya, Bu. Ya, pengumpulannya nanti lewat PJMK ya, dikoordinir oleh PJMK. Nanti PJMK yang akan mengirim ke saya. Gitu ya.
Baik, masih ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, Pak Erlika, ada yang mau ditanyakan? Mboten, Bu. Mboten ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin tanyakan, mudah-mudahan saudara lulus semua untuk mata kuliah ini supaya segera bisa mengajukan judul ya ke Kaprodi untuk semester depan. Saya berharap itu bisa lulus semua ya. Kemudian saya selama perkuliahan ini saya mohon maaf walaupun kita ini bertatap mukanya melalui virtual ya. Nah, mudah-mudahan semuanya apa yang sudah kita pelajari dalam satu semester ini bisa bermanfaat untuk bekal saudara dalam menyusun skripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti, tetapi tidak tatap muka dalam daring ya, untuk UAS. Nah, pekan depan itu saudara belajar mandiri. Terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Warahmatullahi. Ya, assalamualaikum.